Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Sufa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2021-07-1001 dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi dan komunikasi kelompok. Yang pertama, teori-teori komunikasi. Teori komunikasi adalah salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan dengan penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur dan secara sadar mengenai komunikasi. Dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini berfungsi untuk membentuk serta merangkai sebuah kaidah komunikasi. Nah, teori-teori komunikasi itu sendiri, yang pertama ada teori traits. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Beberapa traits yang menonjol di sini yaitu ada conversational narcissism, yang kedua ada argumentativeness, dan yang ketiga ada social and communicative anxiety. Selanjutnya, di pertama ini ada conversational narcissism, yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, suka menceritakan diri sendiri, cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan, tidak responsif terhadap orang lain, dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Lalu yang kedua ada argumentativeness, yaitu kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Dan yang ketiga ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan komunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara yang pertama ada fisik, yaitu jantung berdebar dan pipi memerah. Yang kedua ada perilaku berupa penghindaran, proteksi diri, dan secara kognitif, yaitu fokus pada diri sendiri dan memiliki pikiran negatif. Nah, selanjutnya ada teori of belief, attitudes, and values. Dalam teori ini, setiap orang memiliki sistem keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang terorganisir dan mengarahkan pada perilaku tertentu. Belief merupakan keyakinan-keyakinan kita mengenai diri kita dan kaitannya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Attitudes merupakan kecenderungan sikap seseorang yang mengarah pada perilaku tertentu. Sikap bisa terhadap objek tertentu atau situasi tertentu. Nilai merupakan keyakinan yang berlebih bersifat spesifik dan menjadi sentral secara serta bertindak sebagai pedoman hidup. Di samping itu, terdapat pula konsep diri, atau biasa yang kita sebut dengan self-concept, bagaimana penilaian kita tentang diri kita sendiri yang turut menentukan perilaku kita dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Menurut Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan dan masalah. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat komunikasi kelompok itu ada 5. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang terakhir, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Kelompok dalam komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kelompok primer dan sekunder. Charles
Charles Houghton mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan bersifat dalam dan meluas. Dalam yang artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi dan meluas, yang artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rintangan dan cara berkomunikasi. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab dan tidak personal. Kelompok ini bersifat dangkal dan terbatas. Yang kedua, ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif yaitu kelompok yang melihat proses pembentukannya secara alamiah, sedangkan kelompok preskriptif adalah kelompok yang mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Terdapat dua karakteristik dalam komunikasi kelompok, yaitu norma, atau persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan lainnya. Ada tiga kategori norma, yaitu norma sosial, prosedural, dan peran atau pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. Dan ada dua fungsi peran dalam kelompok, yaitu fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan. Karakteristik dari kelompok kecil, yaitu ditujukan pada kognisi komunikan, prosesnya berlangsung secara dialogis, sirkular, komunikator, menunjukkan pesan atau pikiran kepada komunikan umpan balik bentuk verbal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.